wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Sarah Handayanti dengan NIM 0801233310 dan rekan saya Diva Nazwa dengan NIM 0801233315 sebagai pemateri. Saya Fadila Anissa dengan NIM 0801233311 sebagai pemateri. Saya Muhasibi dengan NIM 0801233331 sebagai pemateri. Saya Arifanda Tika Putri dengan NIM 0801241055 sebagai pemateri. Kami dari kelompok 6 dengan judul modal sosial akan mempresentasikan. Yang pertama itu ada pengertian modal sosial yang dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian modal sosial. Modal sosial adalah sumber daya yang muncul dari hubungan sosial antar individu, kelompok, atau institusi yang didasarkan pada kepercayaan norma dan jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial dimaknai sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka seperti berkata benar, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, dimensi modal sosial ini ada 3. Yang pertama ada 3 perspektif. Yang pertama itu ada perspektif reading atau breaking news. Dimensi ini berhubungan dengan pihak eksternal. Maksudnya itu fokusnya pada hubungan dengan orang atau kelompok di luar lingkaran dekat kita. Misalnya hubungan antar divisi di tempat kerja, kerjasama antar instansi, atau relasi dengan masyarakat luar. Modal sosial jenis ini membantu seseorang mendapat informasi, peluang, dan dukungan terbaru dari luar. Contohnya itu seperti seorang pegawai yang punya banyak kenalan di luar kantornya bisa lebih mudah mencari peluang kerjasama antar perusahaan. Yang kedua itu ada perspektif bonding. Perspektif bonding ini yaitu fokusnya pada hubungan di dalam kelompok sendiri atau aspek internal, menekankan kekompakan, saling percaya, nilai-nilai, dan norma bersama. Nah, menurut 2020, semakin kuat hubungan internal antar anggota, semakin efektif pula kelompok tersebut dalam mencapai tujuan. Contohnya itu tim kerja yang saling percaya dan kompak akan lebih mudah menyelesaikan proyek tanpa banyaknya konflik. Nah, yang ketiga ini ada kombinasi breaking dan bonding. Perspektif ini melihat bahwa keduanya tidak saling meniadakan, atau perspektif ini melihat bahwa keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Orang atau kelompok yang punya jaringan luar yang luas atau breaking dan hubungan internal yang kuat atau bonding akan lebih berhasil. Kombinasi ini mencakup 3 aspek, yaitu struktural, bagaimana jaringan sosialnya dibangun, relasional, seberapa kuat kepercayaan dan hubungan antar individu. Yang ketiga itu ada kognitif, bagaimana cara berpikir, nilai, dan tujuan bersama dibentuk. Baik, selanjutnya itu ada dimensi modal sosial. Yang pertama itu ada dimensi struktural. Jadi dimensi ini berkaitan dengan pola hubungan dan jaringan sosial yang dimiliki individu, termasuk partisipasi dalam organisasi atau kelompok. Jadi fokusnya ini sejauh mana individu itu aktif dalam kegiatan organisasi, komunitas, atau jaringan sosial formal dan informal. Nah, yang kedua itu ada dimensi relasional. Jadi dimensi ini itu berhubungan dengan kualitas hubungan sosial yang dimiliki individu seperti kepercayaan, kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Fokusnya itu kepada kemampuan membangun dan memelihara hubungan positif dengan orang lain yang dapat mendukung kerjasama dan interaksi sosial. Yang ketiga itu ada kognitif. Jadi dimensi ini berkaitan dengan pemahaman, persepsi, dan identifikasi individu terhadap norma, nilai, dan tujuan organisasi atau komunitas. Fokusnya itu sejauh mana individu merasa menjadi bagian dari lingkungan organisasi dan memahami tujuan bersama. Unsur modal sosial. Yang pertama, individu atau agensi. Agensi berarti kemampuan seseorang untuk bertindak, mengambil keputusan, dan memanfaatkan peluang sesuai dengan situasinya. Meskipun seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, mereka tetap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya. Yang kedua, jaringan sosial dan modal sosial.
Jaringan sosial adalah hubungan seseorang dengan keluarga, teman, dan komunitasnya. Model sosial berarti kepercayaan, dukungan, dan kerjasama yang tumbuh di dalam jaringan tersebut. Dukungan sosial terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu orang mengakses layanan kesehatan. Yang ketiga, norma, sikap, dan budaya. Nilai dan norma sosial menentukan bagaimana masyarakat memperlakukan kelompok tertentu, misalnya penyandang disabilitas. Stigma atau pandangan negatif dari masyarakat sering menjadi hambatan sosial. Karena itu, memahami konteks budaya sangat penting agar kebijakan yang dibuat bisa lebih adil dan inklusif. Yang keempat, institusi dan kebijakan. Lembaga formal seperti pemerintah, sekolah, dan layanan kesehatan berperan besar dalam menyediakan sumber daya dan peluang. Jika kebijakan tidak adil, hal itu bisa menambah ketimpangan sosial. Sebaliknya, kebijakan yang inklusif dapat memperkuat keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, sumber daya ekonomi dan akses. Kondisi ekonomi, pendidikan, dan akses layanan kesehatan sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Distribusi sumber daya yang tidak merata bisa menyebabkan perbedaan besar dalam kesejahteraan. Karena itu, penting memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Yang keenam, lingkungan fisik dan lingkungan terbangun. Tempat tinggal, sistem transportasi, dan fasilitas umum sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Jika lingkungan tidak sehat atau tidak aman, maka kesehatan masyarakat juga akan terganggu. Desain kota yang ramah, aman, dan inklusif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, menemukan dan mengurangi ketidakadilan sosial. Model sosial yang berusaha untuk mengidentifikasi elemen-elemen dalam struktur sosial yang berkontribusi terhadap ketidakadilan hasil seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dari masyarakat, serta menyediakan dasar untuk menangani faktor-faktor hulu, bukan hanya aspek individu. Sebagai contoh, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa menangani penentu sosial keseimbangan kesehatan sangat penting untuk memperbaiki keadaan kesehatan dan mengurangi ketidakadilan yang telah lama ada dalam bidang kesehatan. Yang kedua, memindahkan perhatian dari masalah individu ke konteks sosial atau struktur. Dalam hal disabilitas, misalnya model sosial menolak anggapan bahwa masalahnya terletak pada fisik individu atau model medis dan menekankan bahwa hambatan-hambatan sosial seperti arsitektur, sikap, kebijakan yang menjadikan kondisi tersebut sebagai disabilitas. Sebagai contohnya, penelitian siapa yang membutuhkan model sosial disabilitas menunjukkan bahwa model sosial tetap relevan karena disabilitas timbul dari interaksi antar orang-orang dengan gangguan dan hambatan lingkungan serta sikap. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi dan inklusi sosial, seperti lebih mudah berkolaborasi, meningkatkan kesukarelaan, dan kontribusi waktu dan sumber daya. Kemudian yang kedua ada mendorong perubahan pada kebijakan lingkungan dan sistem, seperti memanfaatkan kekuatan hubungan dan jaringan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang efektif. Kemudian ada menciptakan situasi yang mendukung, seperti membangun lingkungan sosial yang memfasilitasi individu dan kelompok mencapai tujuan, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir ada memperdayakan komunitas dan individu lewat konteks sosial yang lebih baik, seperti memanfaatkan hubungan, norma, dan kepercayaan dalam komunitas untuk menciptakan lingkungan yang terbuka. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. kesimpulan, modal sosial merupakan aset penting yang berperan besar dalam memperkuat hubungan antara individu dan kelompok di masyarakat. Melalui kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang terbentuk, masyarakat dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai perangkat sosial, tetapi juga sebagai kekuatan yang mampu mendorong partisipasi, kolaborasi, serta
pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, ekonomi, dan pembangunan sosial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.